Dari mana datangnya pengemis bau ini? Enyahlah. Dan kau membawa gadis cantik. Tuan. Lepaskan aku. Ini adikku. Jangan pukul kakakku. Lepaskan aku. Kakak, kau harus bertahan. Aku akan mencarikan dokter untukmu sekarang. Aku tidak bisa mati. Aku harus membalaskan dendam orang tuaku. Aneh. Luka-lukaku telah sembuh. Tunggu pil ini. Mungkinkah ini yang dari 5 tahun lalu, yang dicari oleh pria berbaju hitam? Shiroyo. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Sektium. Hari ini Sektium membuka gerbangnya untuk merekrut murid. Ini adalah batu penguji bakat yang digunakan untuk mendeteksi akar spiritual. Hanya mereka dengan akar spiritual level 4 ke atas yang boleh tinggal. Mereka dengan akar spiritual level 4 ke bawah boleh pergi. Sudamsi, akar spiritual tunggal tingkat 4, diterima sebagai murid luar sek. Dia sangat berbakat, namun dia hanya kelas 4. Lalu mereka yang berada di sekte dalam, monster macam apa mereka? Tentu saja mereka memiliki akar spiritual kelas 1 dan 2. Akar spiritual tanpa batas tingkat agung. Apa itu akar spiritual tanpa batas? Aku tidak tahu. Belum pernah mendengarnya. Itu mungkin hanya akar spiritual sampan. Tunggu. Nona muda itu kau belum diuji. Surga memberkati sekte ini. Sektium Miko. Hari ini benar-benar telah menghasilkan seorang jenius yang memiliki akar segala roh. Akar segala sampai roh. Ini benar-benar sukacita yang besar. Sendanya. Gadis kecil, apakah kau bersedia menjadi muridku? Junior tunggu. Yan Shuo Guang, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah jenius dengan akar segala roh. Junior, serahkan dia padaku. Saya yakin dalam 50 tahun, saya bisa membuat gadis ini mencoba tahap pembentukan inti. Sudah terlambat. Kau sebenarnya masih hidup. Kakak, senior kakak Yan, mengapa kau tiba-tiba menyerang seorang manusia biasa? Dia memperkosa dan merampok di kaki gunung, melakukan segala macam kejahatan. Saya tetua ini pernah bersumpah bahwa jika saya bertemu dengannya, saya pasti akan membunuhnya. Kau menfitnahku. Menghadapi kematian, kau masih berani memutarbalikkan kebenaran. Guru, tolong selamatkan kakakku. Junior Sham, apakah kau sengaja menentangku untuk melindungi nyawa pencuri ini? Karena muridku telah bertanya pada gurunya, guru tentu harus menanggapi. Ruang alkimiaku masih kekurangan seorang murid alkimia. Semuanya hanyalah kerja keras. Jika kau bersedia, maka ikutilah aku. Wanita bau. Ruang alkimia. Kau tetaplah di ruang alkimia. Fei Wan biasanya akan mengikutiku untuk belajar di aula utama. Kau boleh pergi menemuinya. Terima kasih, Guru. Tidak perlu berterima kasih padaku. Perselisihan antara kau dan Yan Shuo Guang. Aku tidak akan ikut campur. Kau, jagalah dirimu sendiri. Murid mengerti. Hati-hati, Guru. Apakah kau pikir dengan meringkun di sini, Shandanyin bisa melindungimu seumur hidup? Guru tidak akan melepaskanmu. Apakah kau pikir aku takut padanya? Kakak, segera lepaskan kakakku. Yuan Er lari cepat. Segera lepaskan kakakku. Kau hanya tahu cara bersembunyi di balik wanita. Sekarang, kau adalah sampah mutlak. Aku akan melawanmu sampai mati. Setelah terkena keterampilan pelarut ulang iblis surgawiku,
Bahkan Shandanye tidak bisa menyelamatkanmu sekarang. Meridianmu semuanya putus, dan lautan Kimu telah sirna. Jika terus seperti ini, kau tidak akan bertahan seperempat jam. Apakah ki sejatimu terkuras habis? Demi mempertimbangkan ikatan mendalam antara kalian berdua, tenanglah, aku pasti akan memberimu penjelasan. Yuan M. Apa ini? Tungku langit bumi. Jadi tungku langit bumi yang menyelamatkanku lagi. Pil jenis apa ini? Ternyata ini adalah tungku langit bumi. Itu menyerap ki sejati dan ki iblis, membentuk harta kekacauan ini. Junior Sister, apa maksud dari semua ini? Serahkan Su Feiyuan padaku. Junior Sister, kau telah salah paham. Menurut apa yang dikatakan Junior Kakak Yan, bahwa Su Feiyuan seharusnya menjadi sosok takdir dalam ramalan itu. Orang yang ditakdirkan yang guru sebutkan dulu. Tepat sekali. Lalu mengapa kakak senior yang melukai murid alkimiaku? Apakah hal seperti itu benar terjadi? Junior Kakak Yan ini cukup kejam. Rubah tua ini pasti berada di balik semua ini. Aku tidak akan bertindak melawannya lagi. Mulai sekarang, setiap 7 hari, aku akan datang sekali. Aku harap itu benar seperti yang dikatakan kakak senior. Ajari Feiyuan dengan baik. Jika kau takut dia akan menyadari sesuatu, haruskah aku pergi mencari masalah untuknya? Tidak perlu ada konflik terbuka dengannya. Begitu aku berhasil menempa tubuh iblis. Apa artinya dia Shandanye? Maka pertama-tama beri nutrisi pada tulang spiritual bocah itu. Ketika saatnya tiba, ambil tungku langit bumi itu. Sempurnakan tulang spiritualnya untuk mencapai tubuh iblis. Pada saat itu, Shandanye dia harus memohon untuk menjadi kuali kultivasiku. Ren Xiaoyao. Kekuatan aneh macam apa ini? Tidak. Orang tua ini harus pergi melihatnya sendiri. Tungku langit bumi milik Su Xinghe. Bocah, kau berani menyerang orang tua ini secara diam-diam. Kembalikan padaku. Siapa kau? Dan kau ini siapa? Orang tua ini adalah Ren Xiaoyao, teman lama Su Xinghe. Sekte paling agung di 9 provinsi. Kini telah dikuasai oleh kultus iblis. Itu membuatku murka. Bocah, aku akan menunjukkan jalan yang jelas untuk balas dendam bagimu. Ambillah ini. Bagaimana dengan ini? Ini adalah peta alam rahasia Tianjue. Di dalamnya terdapat, ya, banyak metode kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Dan juga material surgawi serta harta duniawi. Coba lihatlah. Apa sebenarnya tungku langit bumi ini? Ini adalah harta tertinggi di dunia. Benda ini bisa melatih tubuh dan juga bisa menyingkirkan kotoran di dalam akar spiritual. Kau harus menjaganya dengan baik. Jagalah dengan baik. Terima kasih senior. Benar. Apakah guru sudah kembali? Kalau begitu Yuan R, Apa yang kau lakukan di sini? aku datang untuk menemui guru. Yuan R. Yuaner,
Yang kau tahu hanyalah adikmu. Jika bukan karenamu, Xiao Yu, kultivasi guru tidak akan turun drastis, dan dia hampir kehilangan nyawanya. anugerah penyelamat nyawa, harus dibalas dengan mata air yang meluap. Moyon, tentu saja akan bekerja layaknya hewan beban. Kau sekarang memiliki teknik kultivasiku, dan bisa dianggap sebagai muridku. Guru siapa yang mau menerimaku? Dasar bodoh. 8 tahun kemudian. Gaya pedang surgawi. Ruang laut kesadaran. Diciptakan oleh Shao Wujian. Satu pedang mengguncang langit. Mampu membunuh dewa dan iblis. Akhirnya mencapai puncak pemurnian Qi. Selama bertahun-tahun ini, mengandalkan pil limba yang dimurnikan oleh tungku langit bumi, mampu mencapai tingkat ini, adalah batasnya. Sudah waktunya untuk membawa Yuan Er kembali. Tulang spiritual tingkat atas ini akan segera matang. Saat ketua sekte menyerapnya nanti dan mencapai tubuh iblis, dunia akan berada dalam genggaman. Kakakku. Kakakku pasti tidak akan melepaskanmu. Sumuyon. Dia sudah lama mati di bawah teknik pelarut tulang iblis surgawiku. Bahkan jika dia tidak mati, mungkinkah kau masih berharap sampah itu akan menyelamatkanmu? The film was translated and narrated by Sedangkan untukmu, sudah genap 8 tahun. Aku tak menyangka tidak menemukan satu pun jejak tungku langit bumi padamu. Metode apa sebenarnya yang kau gunakan untuk menyembunyikannya begitu rapat? Siapa itu? Gaya pedang surgawi mengguncang langit. Tidak. Aku harus segera pergi dari sini. Aku belum sepadan dengannya. Yuan Er, tunggulah aku. Kakak pasti akan datang menyelamatkanmu. Tentu saja. Ki Iblis. Gawat. Ketua sekte, pihak Raja Iblis, telah mengirim orang untuk menyelidiki. Tidak masalah. Begitu alam rahasia Tianju terbuka, kita akan menggunakan energi darah orang-orang itu bersama dengan akar spiritual lengkap untuk dikorbankan bagi tubuh iblis bersama-sama. Orang-orang itu adalah penghalang bagi penyatuan 9 provinsi oleh Yang Mulia ini. Biarkan mereka mempersembahkan tubuh mereka dan menjadi bagian dari Yang Mulia ini. Berkat tunggu langit bumi. Jika tidak, dengan luka separah ini, aku pasti sudah tidak bisa lolos dari maut lagi. Saat ketua sekte menyerapnya nanti dan mencapai tubuh iblis, dunia akan berada dalam genggaman. Orang di balik Yan Shuoguang sebenarnya adalah ketua sekte. Peringkat panan alam rahasia Tianju akan memengaruhi 10 tahun ke depan. Sumber daya untuk setiap puncak. Murid ini pasti akan memenangkannya. Yuer, selama seleksi agung, jangan ceroboh. Utamakan keselamatanmu sendiri. Meskipun alam rahasia Tianju itu langka, namun nyawa jauh lebih penting. Alam rahasia Tianju. Sepertinya kali ini, aku harus pergi ke sana. Sektium.
Mengapa kau ada di sini? Kau istirahatlah dulu. Serahkan sisanya padaku. Junior Sen, jika ini terus berlanjut, kota Puncak Tianjinmu tahun ini akan menjadi milik Puncak Komunku. Puncak Tianjin, apakah ada orang lain yang ingin menantang? Jika tidak, aku umumkan. Aku ingin menantang. Bocah ini ternyata belum mati. Sumuyun, ini bukan tempat bagimu untuk berbuat onar. Guru, murid ini bersedia mencoba. Mungkin jika aku menang, aku bahkan bisa mendapatkan kuota tambahan sebagai hadiah. Sombong sekali. Kita akan tahu setelah mencobanya. Kalau begitu, aku ingin melihat berapa lama kau bisa tetap sombong. Apakah itu kesombongan? Hanya bisa diketahui setelah pertandingan. Kau seorang fana tanpa akar spiritual. Berani menantangku. Kau tidak layak. Langkah tanpa bayangan. Teknik tingkat Zuan langkah tanpa bayangan. Bukankah ini teknik khusus untuk tahap pendirian yayasan? Saja, kau seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin kau bisa mempelajari langkah tanpa bayangan? Tebak saja. Persetan dengan menebak-nebak. Bahkan jika kau telah mempelajari langkah tanpa bayangan, dengan tahap pendirian yayasan milikku, mengapa aku harus takut pada seorang fana tanpa akar spiritual? Sekarang akan kubiarkan kau melihat apa itu keputusasaan yang sesungguhnya. 9 pedang lagu awat milik senior Yem sudah mencapai tingkat kesempurnaan. Bocah ini kemungkinan besar akan mati tanpa jasad yang utuh. 9 pedang lagu awal. Kakak senior, pinjamkan pedangmu. Seorang fana tanpa akar spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkanku? Berdasarkan fakta bahwa aku lebih kuat darimu. Dengan mengonsumsi pil pemutus nadi untuk menguras potensimu, kau sedang menjemput ajal. Aku akan membunuhmu hari ini. Sekarang, mari kita lihat Film kemana was lagi kau bisa translated melarikan and diri. narrated by M Media. Ki sejatiku. Tunggu langit bumi ini sungguh ajaib. Ia benar-benar bisa menyerap ki sejati untuk digunakan sendiri. Keparat, kau benar-benar berani berbuat curang di depan tetua ini. Aku sudah menduganya. Bagaimana mungkin bocah ini bisa begitu kuat? Ternyata dia berbuat curang. Tepat sekali. Tetua Yan, apa maksud dari semua ini? Kau sendiri sudah tahu jawabannya di dalam hatimu. Mengandalkan pil untuk meningkatkan kekuatan. Apakah kau pikir kau bisa menipu tetua ini? Sepertinya tetua yang bertekad untuk melakukan tuduhan balik yang palsu. Dengan akar spiritual campuran dan tulang spiritual sampah yang baru saja kau miliki, mampu mengalahkan Yen Guilai dari tahap pendirian yayasan. Jika itu bukan curang, lalu apa lagi? Jadi maksud kakak senior Yan adalah untuk memastikan bahwa murid puncak Tianjinku berbuat curang. Untuk mengatakan dia tidak curang, maka gunakan batu Tianyuan untuk menguji tingkat tulang spiritualnya. Bahkan jika kekuatan ditingkatkan dengan pil, batu Tianyuan juga bisa mendeteksi tingkat aslinya. Bocah, apakah kau berani mencobanya? Mengapa aku tidak berani? Puncak tahap pemurnian Ki. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Mungkinkah Paman Bela Diri Shen benar-benar bisa mengambil tulang spiritual sampah dan hanya dalam beberapa tahun melatihnya hingga tahap pemurnian Ki? Kakak senior berada di tahap pemurnian Ki. Dia benar-benar menyamarkannya dengan sangat baik hingga aku pun tidak bisa melihatnya. Bagaimana dia melakukannya? Aku penasaran pendapat brilian apalagi yang dimiliki tetua Yan. Bisakah diumumkan bahwa puncak Tianjin milikku telah menang? Babak ini, Puncak Tianjin menang. Ketua Sekte, sampah tak berguna. Permainan yang bagus Sumuyun. Langkah Xiandanye dimainkan dengan indah. Ini adalah kelalaian tugas hamba. Hamba tidak menyangka Xiandanye benar-benar bisa menghidupkan kembali bocah itu. Hamba percaya, rencana kita harus dipercepat. Baiklah, kali ini, mereka yang memasuki alam rahasia Tianjue, tidak satupun boleh dibiarkan kembali hidup-hidup. Termasuk Sumuyun itu, bawahanmu sudah di dalam gua surga Immortal Lord Shinje, memasang arai pemurnian darah iblis surgawi. Saat waktunya tiba, mereka semua akan menjadi nutrisi bagi ketua sekte. Bagus, kali ini, dewa ini pasti akan tanah 9 provinsi, menggenggam semuanya dalam tanganku. Selama kau mendapatkan pengakuan dari roh artefak, Pavilion Harta. itu adalah harta dharma. Jadi apa masalahnya jika aku membiarkanmu membawanya pergi? Tunggu sebentar. Kalian masuklah ke pavilion harta dan cari sendiri. Setelah selesai, setelah itu usai, temui orang tua Inde di pintu masuk untuk mendaftar. Baiklah. Baiklah. Alam rahasia itu penuh dengan bahaya. Saat ini aku benar-benar membutuhkan senjata yang cocok.
Selamat senior. Kita baru saja tiba di pavilion harta, dan roh artefak ini sudah mulai memanggilmu tuan. Tentu saja, dengan pengalaman dan kultivasiku, melihat ke seluruh sekte, aku bisa masuk dalam 10 besar. Tidak seperti seseorang, yang aku yakin akan kembali dengan tangan hampa. Berhentilah bersikap sinis. Gadis kecil, apakah kau benar-benar berpikir puncak tianginmu dalam seleksi agung ini bisa melampaui kami? Aku tidak tahu dari mana bocah ini berasal. Berpikir bahwa berada di tahap pemurnian Ki membuatnya hebat. Saat kau bertemu dengan para jenius dari sekte lain, kau mungkin akan ketakutan setengah mati. Kau, Mengapa membuang kata-kata dengan mereka? Mereka tidak lebih dari lawan yang sudah kukalahkan. Apa katamu? Kau bocah, jangan sampai aku bertemu denganmu di alam rahasia. abaikan mereka. Kita harus menemukan secepat mungkin alat spiritual yang menjadi milik kita. Selesai memilih. Tidak ada alat dharma di sini yang cocok untuk junior ini. Sepertinya bakatmu benar-benar terlalu buruk. Bahkan roh artefak tingkat terendah tidak mau meresponsmu. Junior ini pamit undur diri. Tunggu. Di luar pavilion harta, The film ada was gundukan pedang. translated and Kau bisa narrated mencoba by keberuntunganmu di sana. Apakah aku benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari roh artefak? Kemarilah. Wuchin. Apakah itu namamu? Tarik aku. Bawa aku pergi. Pedang ini berkarat total. Jadi ini adalah alat dharma yang memiliki kesadaran. Kalau begitu aku tidak bisa menyerah padamu. Temperamen yang cukup keras. Aku akan melihat siapa di antara kita yang memiliki temperamen lebih kuat. Keluarlah untukku. 10.000 roh bersujud. Senjata dewa telah lahir. Bagaimana bisa ini pedang patah? Sejak kakak senior gugur dalam perang besar dewa dan iblis, pedang Wuchen berdiam dalam bayangan pedang selama 1000 tahun. Mungkinkah itu pedang terbang natal milik dewa pedang Xiao Wujian? Aku tidak menyangka hal ini. Hari ini pedang itu telah mengakui tuannya kembali. Berhasil. Sepertinya untuk masuk ke alam rahasia kali ini, kita bisa memiliki beberapa tingkat kepastian lagi. Apa yang terjadi? Guru muridmu mengalami sedikit masalah saat memurnikan pil. Aku datang kali ini untuk menginstruksikan beberapa hal di dalam alam rahasia yang perlu kau perhatikan. Guru silakan bicara. Meskipun kau sudah mencapai puncak tahap pemurnian Ki, ada banyak sekali harta alam di dalam alam rahasia yang menarik murid dari berbagai sekte. Sebagai gurumu, aku hanya menginginkan keselamatanmu dan Yuer. Karena ada harta alam yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa masih perlu memperebutkannya? Kultivasi menempa kekuatan sekaligus hati. Mengultivasi kekuatan itu mudah, namun mengultivasi hati itu sulit. Saat melihat harta langka, keserakahan selalu muncul, yang berujung pada tindakan yang memadamkan kemanusiaan seseorang. Setelah memasuki alam rahasia, Yuer akan menangani pengumpulan dan identifikasi tanaman obat spiritual. Dan kau akan bertanggung jawab atas keselamatan Yuer. Murid mengerti. Ada satu hal lagi yang harus kau ingat. Kau harus menjauh dari gua abadi Dewa Singi. Sumber daya di sana adalah yang paling melimpah. Itu juga tempat murid dari semua sekte besar pasti akan bersaing.
Murid tahap Foundation Establishment dan Core Formation akan hadir di sana. Kau harus berhati-hati. Dewa Singe. Mungkinkah itu gua abadi milik leluhurku Susinge? Tuanku, bawahan Anda telah menemukan jejak tungku langit bumi. Itu berada di dalam alam rahasia Tianjue, milik Sektium. Alam rahasia Tianjue. Yang mulia iblis ketua sekti kultus iblis. Orang tua Susingji itu, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dengan menyembunyikan benda itu di sana, aku tidak akan bisa menemukannya? Pergi. Bawa benda itu kepadaku. Aku akan mengizinkanmu bertemu dengan kakak perempuanmu. Ya, Sekti Yunis tidak memiliki penerus lagi. Sekumpulan sampah tidak berguna. Kalian berani keluar dan mempermalukan diri sendiri. apa yang sedang mereka lakukan? Ayo mari, kita periksa. Kembali dan berlatihlah dengan benar. Sangat menyedihkan. Xiao Jingsong sepupu Xiao Yun. Sepupu Yoer, mengapa kau ada di sini? Sepupu, Yuer tidak mengenalmu. Tolong jaga martabatmu. Yoer, apa yang salah denganmu? Bocah, jangan menghalangi jalan. Enyahlah. The film was translated and narrated by M Media. Apakah kau sedang menggaruk gatal untukku? Bocah, kau telah memancing orang yang salah hari ini. Bersiaplah untuk mati. Bagaimana mungkin? Kau benar-benar menangkap pedangku dengan tangan kosong. Bagaimana ini mungkin? Seorang junior di tahap pemurnian Ki. Dari mana datangnya Ki sejati yang begitu mengerikan? Serangan telapak tangan ini tidak lebih dari sekadar ini. Masih berpura-pura. Turun kau. Kakak senior, Bagus, sangat bagus. Lin Bufan, kau bajingan tua. Kau juga punya hari seperti ini. Sepertinya, kekhawatiranku tentangnya tidak perlu. aturannya tetap sama seperti biasanya. Murid dari setiap sekte, saat memasuki alam rahasia, hidup dan mati sepenuhnya bergantung pada takdir. Pihak luar tidak boleh ikut campur. Semuanya, dalam 12 season, harus keluar dari alam rahasia. Jika tidak, gerbang akan tertutup, dan sekte ini tidak akan bertanggung jawab. Apa aturan biasanya? Berdasarkan murid dari setiap sekte, jumlah harta surgawi yang diperoleh akan menentukan waktu berikutnya alam rahasia terbuka. Urutan masuk setiap sekte. Lalu jika seorang murid mati di alam rahasia, apakah berbagai sekte tidak akan menuntut penjelasan? Harta surgawi adalah yang terpenting. Nyawa para murid tidak termasuk dalam pertimbangan sekte. Maka sekte-sekte yang mengaku benar ini tidak jauh lebih baik daripada kultivator iblis. Dewa dan iblis. Kultivasi. Itu hanyalah perbedaan dalam perilaku. Di mana ada yang baik atau jahat. Muyun benar. Yuer. Ingatlah, seseorang tidak bisa menggunakan pembagian faksi sederhana untuk membedakan antara yang baik dan jahat. Jika tidak, kau akan sangat menderita di masa depan. Gerbang menuju alam rahasia telah terbuka. Biarkan setiap sekte masuk secara berurutan. Pergilah. Adik junior. Kau berlari cukup cepat. Namun setelah berada di dalam, itu bukan lagi urusanmu. Kakak senior. Senior. Sung Woo-yun. Mengapa kau ada di sini? Misi yang diberikan kepadaku oleh Tuan tidak boleh ditunda. Sung Woo-yun, kau benar-benar tahu cara M.I.M.Y usahakanku. Siapa? Aku bertanya-tanya siapa itu? Sampah dari puncak Tianyan. Mengapa kita tidak di sini saja? Membunuhnya. Lagi pula Tetua Yan sudah menganggapnya sebagai duri dalam daging.
Jika kita mengambil kepalamu, pada saat itu, kita bisa pergi menemui Tetua Yam untuk menukarnya dengan beberapa sumber daya kultivasi. Ide bagus. Maka kita berdua bersaudara. Dengan sumber daya kultivasi Tetua Yam, pasti akan bangkit menuju kejayaan. Lari, cepat. Lari dengan cepat. Ada cukup banyak barang bagus di sini. Sepertinya sepanjang jalan, kau telah mengambil banyak nyawa. Karena itu masalahnya. Maka mayat-mayat kalian, aku hanya bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Kau benar-benar telah terbangun. Selama kau meminjamkan tubuhmu padaku, aku bisa memberikan teknik kultivasi untuk kenaikan saat waktunya tiba, dan Raja Iblis turun. Kau mungkin secara alami membawa keluargamu dan meninggalkan dunia ini. Ini adalah Ki Pedang Xiao Ujian. Siapa sebenarnya kau? Sudah selesai bicaranya. Jika sudah selesai silakan pergi. Guru, Sumuyun, ini aku. Bisakah kau menurunkan pedang itu? Guru, berhati-hatilah. aku tidak terluka. Pergilah dan periksa mereka berdua terlebih dahulu. Kondisi Yuer tidak baik. Guru, ya. Kita harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Kita akan mendiskusikannya nanti. Aku bermaksud agar iblis surgawi membunuh mereka semut. Aku tidak menyangka wanita terkutuk Shen Danyin itu akan merusaknya lagi untukku. Namun, bocah ini benar-benar telah melakukan kebaikan besar untukku. Guru, kondisi adik junior semakin memburuk. Yuer terluka oleh Ki Iblis dari Iblis Surgawi. Menyelamatkannya bergantung sepenuhnya padamu. Aku. Guru, ini tidak akan berhasil. Bukankah kau memintaku untuk menodai adik perempuanku? Nyawa Yuer dalam bahaya kritis. Hanya kau yang bisa menggunakan teknik rahasia ini. Apakah kau masih berencana untuk menolak? Baiklah, kalau begitu guru. Sementara itu tolong jaga Ruo. Jaga wanita muda ini. Kau adalah guru Muyun. Kau adalah Sentes Rasi Iblis Zeruoyo. Bagaimana kabarnya selama bertahun-tahun ini? Karena kau begitu peduli padanya, mengapa tidak bertanya sendiri padanya? Aku telah mengecewakannya. Aku tidak meminta pengampunannya. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi. Mengapa harus seperti ini? Kau ternyata belum menghilang. Menghilang. Bahkan jika iblis ini harus menghilang, aku pasti tidak akan membiarkanmu mudah mendapatkannya. Kau akan dikubur bersama iblis ini. Tidak. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara untuk mengekstraki iblisnya dan menyerapnya sepenuhnya. Guru, di mana Ruoyo? Dia memiliki urusan yang harus diselesaikan dan pergi. Waktu untuk alam rahasia ditutup sudah dekat. Kita harus segera pergi. Kakak senior. Bagaimana bisa aku? Kau baru saja terluka oleh Ki Iblis dari Iblis Surgawi. Itu adalah kakak seniormu yang menyelamatkanmu menggunakan sutra pembersihan sumsum.
Sutra pembersihan sumsum. Kalau begitu aku. Mataku tertutup tadi. Aku tidak melihat apapun yang seharusnya tidak kulihat. Jadi kau memang tidak peduli untuk melihatnya. Tidak. Aku. Kau. Cukup. Berhenti bermain-main. Alam rahasia akan segera ditutup. Kita harus segera pergi. Sekte Pedang Teratai Biru. 60 tanaman spiritual tingkat menengah. 20 alat The spiritual film was tingkat menengah. translated and Sekte Qianyuan. narrated by M. 45 tanaman spiritual tingkat menengah. 15 alat spiritual tingkat tinggi, tampaknya. Hari ini sekali lagi, Sekte Pedang Teratai Biru menempati peringkat pertama. Masih ada orang yang belum keluar. Dari mana kau mendapatkan keberanian untuk berteriak di sini? Shen Danyin dan bocah itu belum keluar. Sepertinya masalah ini ditangani dengan baik. Mari kita hitung hasilnya. 60 tanaman spiritual tingkat atas. Ternyata ada lebih dari 50 alat spiritual tingkat tinggi. Dari mana bocah ini mengumpulkan begitu banyak sumber daya? Tampaknya Sekte Qianyuanku tidak memiliki harapan lagi tahun ini. Tunggu sebentar. Dia adalah agen rahasia Sekte Iblis. Bahan-bahan ini semuanya dicuri olehnya dari orang lain. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia berada di alam rahasia dan membuka segel iblis surgawi. Lalu dia mencuri tas penyimpanan orang lain. Tujuannya adalah untuk berkolaborasi dengan Sekte Iblis dari dalam. Untuk membantai seluruh sekte kita. Kau bicara omong kosong. Ketua Sekte Zhu, dia adalah murid sektemu. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Kakak senior. Aku sudah mencurigai orang ini sejak lama. Aku hanya kekurangan bukti. Hari ini aku berterima kasih atas bantuan murid sekte Anda dalam mengungkap momok sekte kita ini. Tangkap dia. Junior Sister. Mungkinkah kau juga anggota Sekte Iblis? Kakak senior tahu kebenarannya di dalam hatinya. Mengapa bertanya lebih jauh? Saat guru masih hidup, aku tidak pernah menyukai sikapmu. Hari ini sempurna. Kita akan menyelesaikan semua dendam lama dan baru bersama-sama. Bawa Yuer turun gunung terlebih dahulu. Aku akan menemuimu nanti. Guru, pergilah cepat. Pergi. Junior Sister, karena kau terluka, mengapa kau bertarung begitu nekat? Serahkan Sumuyun padaku, dan kita masih bisa menjaga keharmonisan kita. Kakak senior tahu kebenarannya di dalam hatinya. Mengapa segel di alam rahasia bisa melonggar? Mengapa ada ki sejati sisa milik kakak senior yang dialapil? Bukankah seharusnya kau menjelaskan ini padaku? Aku tidak menyangka bahwa kau bisa menebak sebanyak itu. Maka aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu hidup. Gu pengendali hati. Kau benar-benar bersama Sekte Iblis. Para tetua. Aku bukan anggota Sekte Iblis. Mohon beri jalan para tetua. Bocah, jika kau bukan dari Sekte Iblis, mengapa tidak tetap di sini dan menjelaskan mengapa kau bersikap begitu bersalah? Dan kau masih mengaku bukan agen rahasia Raja Iblis. Ki Iblis di sekujur tubuhmu tidak bisa dipalsukan. Bocah menyerahlah tanpa perlawanan. Tetua ini masih bisa memberimu hukuman ringan. Berhenti membuang-buang kata dengannya. Tangkap dia. Lakukan pencarian jiwa secara langsung. Adik Junior, mundurlah. Gaya pedang surgawi. Kakak senior, dari mana kau mempelajari ini? Mari kita pergi dulu. Pergi. Jurus pedang surgawi. Jurus pedang surgawi milik Xiao Wujian. Apakah dia benar-benar anggota Sekte Iblis? Benar-benar jenius yang dikirim surga. Jika bocah ini benar-benar dari Sekte Iblis, maka ini akan menjadi bencana besar bagi 9 provinsi kita. Sayang sekali. Seandainya saja dia murid sekte kita, temukan Tuan Mudazi untuk mendapatkan jawaban yang jelas. Para tetua, di mana bocah itu? Apakah Anda yakin dia dari Sekte Iblis? Dia memancarkan ki iblis di sekujur tubuhnya. Tentu saja dia adalah murid Sekte Iblis. Lalu bagaimana dia bisa tahu jurus pedang surgawi? Tepat sekali. Apel, gaya pedang surgawi. Kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah itu palsu? Benar. Ketua Sekte Zhu, ini adalah Junior Sisterku. Dia melanggar aturan sekte ini.
Aku harus melaksanakan hukuman atas nama mendiang guruku. Begitu semuanya beres, aku secara alami akan memberikan penjelasan kepada semua orang. The film was translated and narrated by M Media. Kemana kita sekarang? Mari kita pergi ke rumahku dulu untuk bersembunyi, agar tetap jauh dari pandangan sekte. Dunia fana adalah pilihan terbaik. Ayo pergi. Ketua sekte. Setelah bocah itu turun gunung tadi malam, penjaga kehilangan jejaknya. Tidak berguna. Dengan begitu banyak orang, dan kau mengikutinya. Namun dia berhasil melarikan diri. Ini adalah kegagalan bawahan ini. Tapi bocah itu memang melakukan jurus pedang surgawi. Dilihat dari kekuatannya itu tidak tampak palsu. Gaya pedang surgawi. Di mana dia sebenarnya? Dia mempelajari gaya pedang surgawi. Guru hanya memiliki pencapaian besar dalam alkimia. Lalu dari siapa sebenarnya kau belajar keterampilan medis? Di rumah, keluargaku telah mempraktikkan pengobatan selama beberapa generasi. Saya juga memasuki Dao melalui pengobatan. Itulah sebabnya guru langsung memperhatikan saya. Bau darah sangat kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah mereka lagi? Ayah, ibu, di mana kalian? Bawahan ini percaya, Tungku langit bumi, kemungkinan besar ada padanya. Apa yang kau katakan? Dia mampu dalam waktu singkat, berlatih dari sampah hingga levelnya saat ini. Dan bahkan mempelajari jurus pedang surgawi. Sangat mungkin, karena bantuan Tungku langit bumi, bawahan ini percaya, selama adiknya masih ada di sekte, dia pasti akan kembali. Kita sebaiknya menyiapkan formasi besar. Dan menunggunya masuk ke dalam jebakan. Apa maksudmu? Cabut tulang spiritual murnikan ki dan darah, dan rebut Tungku langit bumi. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Kau lagi. Apakah ini perbuatanmu? Apakah itu kau? Apa yang sebenarnya kau bicarakan? Berhenti. Semio, kita bertemu lagi. Akulah yang memintanya untuk datang. Keluargamu dibantai oleh orang-orang dari Istana Iblis Bayangan. Semua ini salahku, karena tidak tiba tepat waktu. Aku hanya bisa membantu mengumpulkan jenazah mereka, sebagai tanda permohonan maaf yang kecil. Mengapa? Mengapa mereka menargetkan kami? Karena keluarga Xiao, yang juga merupakan salah satu keluarga, yang menyegel tubuh sejati Raja Iblis saat itu. Dan kau yang menjaga segel penyegel Iblis. Jadi tujuan mereka datang kali ini, terutama adalah untuk segel penyegel Iblis. Ketua sekte, kami. Baiklah. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Lakukan seperti yang kau katakan. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua sekte. Keseimbangan yin dan yang di dalam tubuhmu telah rusak. Kau bisa mengalami ledakan tubuh kapan saja. Senior, beberapa kecelakaan terjadi. Senior tolong, bisakah membantu junior ini menyelesaikan masalah ini? Ki iblis di dalam dirimu tidak biasa. Itu seharusnya adalah ki iblis dari iblis surgawi. Benar, itu terjadi saat aku menghadapi iblis surgawi dan dikuras olehnya. Apakah senior punya solusi yang bagus? Untuk meloloskan diri dari situasi saat ini, hanya darah suci gagak emas yang cukup. Darah suci gagak emas. Apa itu? Sebuah relik suci yang dicuri dari sekte Haoyang 100 tahun yang lalu. Itu adalah relik suci langka di dunia ini. Itu bisa mengusir semua kejahatan dan kegelapan. Memang benar, saat ini di tanah 9 provinsi, kemungkinan hanya tersisa satu tetes saja. The film Darah was suci gagak emas. translated Mungkin, and narrated aku bisa by M menemukannya. Media. Mengapa? Karena itu dicuri oleh Istana Iblis Bayangan. Aku sudah menduganya. Aku telah mencarinya selama bertahun-tahun ini, tanpa hasil apapun. Aku bisa mengambil kesempatan untuk masuk ke pavilion harta dan membawa keluar darah suci gagak emas dari dalam. Kau mengambil risiko untukku.
Apakah untuk menebus dosamu? Aku hanyalah sebuah boneka di bawah belas kasihan istana iblis bayangan. Untuk memastikan adikku dan aku bisa bertahan hidup, aku rela melakukan apa saja. Tapi setelah kau dan Fei Yuan muncul, hidupku mulai berubah. Aku jatuh cinta padamu. Aku jatuh cinta pada segala hal tentang keluarga Su. Tapi kau menghancurkan segalanya. Aku tahu. Aku telah mengecewakan keluarga Su. Aku tidak bisa menyelamatkannya sampai akhir. Apa yang kau katakan? Fei Yuan dibawa pergi oleh Yang Shuoguang. Tapi dia belum mati. Mustahil. Aku melihatnya dibawa pergi oleh Yan Shuoguang dengan mataku sendiri. Setelah Fei Yuan dan aku memasuki sekte Yung, 8 tahun telah berlalu. Apa yang bisa kupastikan adalah bahwa dia pasti masih hidup. Fei Yuan masih hidup. Itu luar biasa. Malam itu, kau dikendalikan oleh Raja Iblis. Benar. Bagaimana kau? Serpihan jiwamu itu memasuki laut kesadaranku. Dan sebagian ingatan sisa tertinggal di sini. Anda sudah tahu segalanya sekarang. Lalu kenapa jika aku melakukannya? Aku tahu. Kita juga tidak akan pernah bisa kembali. Meskipun Dadisi itu adalah anggota Istana Iblis Bayangan, ia memiliki jantung yang selalu ingin membebaskan diri dari sekte iblis. Inilah alasan aku membawanya ke sini. Senior, kunjunganmu ke 9 provinsi kali ini, apa sebenarnya tujuanmu? Secara garis besar, aku melakukan ini demi semua makhluk hidup. Agar mereka tidak lagi menderita akibat penganiayaan dari kultus iblis. Lalu mengapa kau tidak bersatu dengan keluarga dan sekte lain untuk membasmi sekte iblis itu bersama-sama? Istana Iblis Bayangan sudah lama menanam mata-mata di antara berbagai istana. Jika seseorang ingin memobilisasi sekte untuk bersatu melawan musuh, itu sama sekali tidak mungkin. Raja Iblis belum bangkit, namun sosok yang memimpin Istana Iblis Bayangan hanyalah salah satu inkarnasinya. Untuk memusnahkannya sepenuhnya, hanya ada satu metode, yaitu tunggu langit bumi. Ini juga alasan orang tua ini membutuhkanmu. Apa itu? Dia berencana mengadakan perjamuan 10.000 roh di depan semua sekte besar. Dia akan mencabut tulang spiritual Fei Yuan. Bajingan itu. Di mana guru? Bagaimana keadaan guru? Surat ini dikirim oleh guru. Ada isi lain di dalamnya. Tidak. Bagaimana mungkin guru bersekongkol dengan Che Shijin dan bahkan setuju untuk menganggap kami sebagai pengkhianat? Hanya ada satu kemungkinan. Guru telah dipenjara oleh Su Shijin. Aku akan menyelamatkan Fei Yuan. Guru dalam bahaya. Saya juga harus kembali. Tenanglah. Perjamuan 10.000 roh akan diadakan dalam 3 hari. Mari kita beristirahat dan memulihkan diri untuk saat ini. Setelah kita siap, kita akan membuat rencana lebih lanjut. Benar. Su Shijin ini adalah kultivator tahap Nasken Soul. Kalian semua, aku khawatir dia tidak akan mudah dihadapi. Senior, masalah ini menyangkut hidup dan mati adikku. Bolehkah saya meminta bantuan senior? Bukannya aku tidak mau membantumu. Sudah kukatakan sebelumnya, orang tua ini hanyalah sebuah inkarnasi. Jika menghadapi kultivator iblis tahap reformation, aku masih memiliki kekuatan untuk bertarung, namun untuk praktisi di tingkat yang lebih tinggi, aku khawatir kekuatanku tidak akan cukup. Beristirahatlah untuk hari ini. Pasti ada cara untuk menyelesaikan ini. The film was translated and narrated by M Media. Apa itu? Siapa yang bisa begitu kejam? Kita tidak bisa meninggalkannya. Benar sekali. Mengapa kita tidak membawanya kembali bersama kita? Baiklah. Bagaimana kalau kita mengadopsinya? Baiklah. Ayah pasti akan setuju. Fei Yuan. Mari kita panggil dia Su Fei Yuan. Bagaimana menurutmu? Si kecil. Kau punya nama sekarang. Ruoyo. Terima kasih atas nama yang kau berikan padaku. Selamat tinggal.
Ini, aura ini. Ada yang tidak beres. Siapa sebenarnya kau? Pil keberuntungan. Kau adalah pil Rob dalam wujud manusia. Fei Yuan. Mengapa kau begitu bodoh? Berikan pil itu padaku. Atau aku akan membunuhmu. Berikan pil itu padaku. Jika tidak, aku akan memurnikanmu menjadi pil manusia. Gaya pedang surgawi. Menjungkirkan langit. Bagaimana mungkin aku kalah dari orang sepertimu? 9 provinsi adalah milikku. Dunia ini juga milikku. Tidak baik. Dia memicu kesengsaraan surgawi. Senior, cepat bunuh dia. Sudah terlambat. Kalian semua akan menjadi abu di hadapan yang mulia ini. Aura ini adalah Raja Iblis. Pil darah ini memang bisa merangsang beberapa efek dari pil keberuntungan. Royal, Bawahan Anda ada di sini. bunuh dia. Berikan tungku langit bumi itu padaku, dan aku tidak akan menuntutmu atas kegagalan misimu. Suruyo, tidakkah kau menyukainya? Tidakkah kau menyukai senior saya? Senior. Senior. Baiklah. Ayo pergi. Senior. 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 Senior, apakah kau baik-baik saja? Di mana Royo? Dia dibawa pergi oleh Raja Iblis. Ruo. Royo tidak membunuhku. Serangannya itu sengaja menghindari titik vital tubuhku. Tapi, dia mengambil harta dari tubuhmu. Apakah kau merujuk pada ini? Royo berkata bahwa dia sudah mengantisipasi situasi ini sejak lama. Oleh karena itu, dia secara khusus membuat yang palsu. Lalu mengapa dia menipu Raja Iblis? Mungkin itu untuk mencuri darah suci gagak emas. Bukankah itu berbahaya? Aku juga tidak tahu. Ini adalah darah suci gagak emas. The film was translated Ini tidak and bisa dibuka. narrated by Mungkin ada M-Media. mekanisme tertentu. Guru, Guru, tolong. Guru, bagaimana dengan lukamu? tidak masalah. Tapi kau, apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah darah suci gagak emas yang dibawa kembali oleh Royo. Itu terkunci di dalam wadah. Kami sedang mendiskusikan cara membukanya. Ini memang rumit. Ini mungkin
memerlukan undangan kepada tetua abadi dari aliran Mohis untuk memiliki kesempatan membukanya. Sekte terpencil itu. Tapi bukankah mereka sudah menghilang selama hampir 1000 tahun? Kalau begitu, kita hanya bisa mencari cara lain. Nona Royal, apakah ada masalah? Aku baru saja melihat bahwa sang peri cukup cantik. Tidak heran kau menarik perhatian Muyun kita. Cukup. Untuk hari ini, mari kita cukupkan sampai di sini. Junior Sister, kau bantu guru kembali ke kamar untuk beristirahat dulu. Kami akan mempelajari wadah ini lebih lanjut. Ayo pergi guru. Royal, kau kembali duluan. Aku ingin sendiri sebentar. Royal, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Lakukanlah. Pertanyaan yang kau ajukan padaku sebelumnya. Jawabanku adalah, ya, kita akan bersama selamanya. Aku tiba-tiba memikirkan cara untuk membuka wadah ini. Itu disembunyikan di Istana Iblis Bayangan. Istana Iblis Bayangan. Ini mungkin satu-satunya cara. Biarkan aku mempertimbangkannya lebih lanjut. Jangan pertimbangkan lagi. Ki iblis di tubuhmu. Tidak ada waktu lagi untuk menunda. Berangkatlah segera. Aku akan bertanggung jawab untuk mengalihkan perhatian Tuan Iblis. Baiklah. Maka hanya itu satu-satunya cara. Mengapa tidak membawa mereka berdua? Guru terluka. Junior Sister juga satu-satunya garis keturunan keluarga Xiao. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa demi diriku. Aku akan pergi dan menarik perhatian para jenderal iblis nanti. Kau ikuti lokasi di peta untuk menemukan pavilion harta. Berhati-hatilah. Sumuyun. The film was translated and narrated Yang by mulia sudah M menunggumu Media. sejak lama. Tuan, Sumuyun telah dibawa ke sini. Bocah. Kau mungkin tidak akan menyangka bahwa wanita di sampingmu ini, dia bukan Lazir Wuyu, bukan? Di mana Royo? Di mana? Saat dia mempertaruhkan nyawanya untuk mencuri benda suci untukmu. Di mana kau berada? Aku. Biar aku yang menjawab untukmu. Kau sedang menemani guru transendenmu di sisinya. Dan bagaimana dengan dia? Dia hanya berakhir sebagai sisa jiwa. Bahkan tidak mampu memasuki siklus reinkarnasi. Sejak awal, aku tahu kau bukan dia. Omong kosong. Apakah kau benar-benar berpikir aku akan mempercayai kata-katamu? Mereka tidak pernah menjadi orang yang sama sejak awal. Meskipun kalian berdua terlihat identik, kalian sama sekali tidak sama. Lalu, mengapa kau mengikuti kami ke sini? Untuk mencari keberadaan Royo, sekarang setelah dia mati untukku, aku mungkin sebaiknya mempertaruhkan nyawaku ini untuk membalaskan dendamnya. Sungguh kekasih yang setia, bukan? Tidak disangka kau bisa mempermainkan kedua saudari itu di telapak tanganmu. Yang mulia, merasa cukup puas. Namun, karena dia sudah membawa orangnya ke sini, misinya bisa dianggap selesai. Kau berjanji padaku bahwa kau akan membangkitkan Royo. Membangkitkan. Untuk seseorang yang bahkan tidak memiliki sisa jiwa lagi, bagaimana tepatnya mereka harus dibangkitkan? Lin Moran, kau benar-benar membohongiku.
Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan sebagai hantu. Senior, kami datang untuk menyelamatkanmu. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menjaga guru dengan baik? Mengapa kau ada di sini? Tapi guru bersikeras untuk datang. Apa kau pikir aku ingin datang? Guru, kau. Jangan katakan apa-apa lagi. Kita sudah lama menjadi guru dan murid. Adalah tanggung jawabku untuk memastikan keselamatanmu. Selain itu kehadiranku di sini hari ini, melayani tujuan lain. Untuk kedatangan tamu yang begitu terhormat, Yang Mulia merasa cukup terkejut. Aku awalnya berpikir bahwa, bahkan jika kau adalah avatar reinkarnasi dari Raja Iblis, masih ada kemungkinan bagimu untuk berbalik menuju kebaikan. Aku tidak menyangka bahwa kau akan sampai pada titik ini. Orang-orang di dunia ini percaya bahwa sifat iblis yang mulia tidak dapat dihapuskan. Tidak peduli seberapa keras aku berusaha untuk berbuat baik, kalian semua yang membuatku tidak mungkin bertindak dengan kebaikan. Karena mereka menyimpan begitu banyak prasangka, maka mengapa aku harus melanjutkannya? Lebih baik aku membantai semua orang di dunia ini untuk membela jalan iblisku. Tidakkah kau setuju, Guru? Apa? Apa? Maka sebagai gurumu, aku hanya bisa membersihkan sekte dari noda ini. Sempurna. Yang Mulia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang masih kau miliki, Guru. Sung Woo-yun. Guru, Kemana kau akan pergi? Jadi segel penyegel iblis ada di tangan orang tua sepertimu. Untungnya keluarga-keluarga itu berjuang mati-matian untuk melindunginya. Jika tidak bocahmu itu, pasti sudah berhasil. Sekarang saatnya bagi orang tua ini untuk menuntut keadilan atas nama mereka. Sayang sekali, kau kalah satu langkah pada akhirnya. Segel penyegel iblis keluarga ini sudah dihancurkan oleh tanganku sendiri sejak lama. Sekarang tidak peduli apa yang kau lakukan. Mustahil untuk mengumpulkan ketujuh segel penyegel iblis. Pada akhirnya, akulah yang menang. Kau menang. Bukankah kau merayakan yang terlalu dini? Segel penyegel iblis ketujuh itu, bukankah ada tepat di tubuhmu? Ziruoyo, kau berani mempermainkan Yang Mulia. Segel penyegel iblis ketujuh jelas sudah dihancurkan oleh tanganku sendiri. Bagaimana mungkin benda itu muncul di sini? Mustahil. Tidak apa-apa, nak. Gadis itu, dia awalnya adalah kepala keluarga Si saat ini. Tentu saja itu sudah diperbaiki. Kekuatan segel penyegel iblis. Bodoh. Kekalahanmu terletak pada kepribadianmu yang sombong. Awas. Bocah, aku hanya bisa menggunakan segel penyegel iblis ini untuk menyegel kekuatan iblisnya. Sisanya terserah padamu. Guru, tahan dia untukku dulu. Aku akan bisa mengalahkannya segera. Susi, Ren Xiaoyao, aku akan menghancurkan kalian semua. guru,
gaya pedang surgawi, menjungkirkan langit. Itu berhasil. Kerja bagus. Kau memiliki gaya luarmu saat itu. Terima kasih atas pujiannya, senior. The film Awas. was translated and narrated by M Media. Jangan kira kau bisa menjebakku lagi. Semua orang harus mati. Namaku Si Mengyu. Jangan lupakan aku. Su Muyun. Tidak. Jangan dong. Kita akhirnya aman sekarang. Senior. Di mana kita? Ini adalah sekteku di alam evolusi. Ilusi sekte evolusi surgawi. Situasi tadi terlalu kritis. Aku hanya bisa menggunakan terowongan spasial ini untuk membawamu ke sini. Kemudian kita akan membuat rencana lebih lanjut. Jaga Kianman, bagaimana kau punya waktu untuk datang ke tempatku? Aku merasakan fluktuasi di ruang. Aku pikir kakak senior telah kembali. Bagus, bagus, bagus. Kemarilah, aku akan memperkenalkanmu. Ruyo. Muyun.